Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah juhur yang Allah cintai, semoga ketaatan seperti ini memenuhi setiap napas kehidupan. Mata kita kadang suka memandang orang lain yang lebih nyaman hidup karena mata kita terbatas penilaiannya. Allah telah memberikan jaminan, wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa saja yang bisa senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang paling besar. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis terakhir kalender Muharram 1447 Hijriah. Jumat besok hari terakhir. Sabtu 26 Juli 2025 kita sudah masuk 1 Safar 1447 Hijriah. 5 bulan yang paling ringan dalam Islam: Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nanti kita ketemu lagi bulan Muharram, bulan haram, Rajab. Baru persiapan Ramadan, Sya'ban, baru memasuki Ramadan. Kalau sudah masuk Safar, berarti 7 bulan ke depan, go to Ramadan. Masya Allah. Semoga kita semua diberikan kesempatan kesehatan. Kita juga bersyukur anak-anak kita yang level SD, SMP, SMA sudah masuk sekolah. Masih ada yang anak TK? Masih ada? Kalau masih punya anak TK, saya khawatir itu anak sulung. Masya Allah. Ya. Kan rata-rata kita ini anak-anak udah SMP, SMA, dan kuliah. Rasa-rasanya kalau lihat kemampuan, gak kuat Ustadz membiayai sekolah anak-anak. Kita lupa setiap anak itu ada rizkinya. Dan salah satu rizki yang menjamin anak-anak kita adalah doa kakek neneknya, yang juga merupakan orang tua kita. Siang ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk jangan sampai melupakan mereka berdua. Apalagi kalau usia mereka sudah masuk kategori al-kibar, usia senja, 70-an. Karena tidak sedikit orang itu meninggal dalam keadaan naas. Dia meninggal tidak ada anak-anaknya. Masya Allah. Saya cari dalil, baik Quran, hadis, pendapat ulama. Coba antum sebutkan ke Ustaz, ada nggak dalil setelah menikah kita meninggalkan orang tua? Coba antum cari dalil. Nggak ada. Orang Arab tuh habis menikah masih dengan orang tua. Kita terlalu berkiblat ke barat. Amerika, Eropa, Jepang, Cina, Korea, itu mereka terbiasa menyiapkan rumah jompo untuk orang-orang tua. Karena mereka tidak terbiasa, nggak ada risalah yang menyuruh manusia merawat orang tua kecuali hanya risalah Islam.
Saya punya dua kasus yang mengerikan. Satu yang baru viral kemarin di Bogor. Ibu-ibu berusia 60 tahun lebih. Keluar jam 3 lewat. Biasanya pakai sopir, dia bawa mobil sendiri. Mobilnya baru, Civic putih terbaru. 6 hari berikutnya, dia ditemukan di dalam karung jasadnya. Oleh pembunuh, dia masukkan ke dalam karung dan beberapa batu. Karena pembunuh ini nggak belajar fisika, batu bagaimanapun, tapi kalau dimasukkan ke dalam karung, pasti ngembang. Polisi menemukan, bertindak cepat 6 pelaku. Salah satunya sopirnya. Motif mereka merampok, mobil dijual, ATM dikuras, si ibu itu tunjukkan pinnya, duitnya diambil. Dia berharap setelah begitu dia dibebaskan. Pada reka ulang, sang pelaku menusuk ibu itu dari belakang. 4 tusukan. 1, 2, 3, 4. Setelah diteliti, pelaku berasal dari sebuah wilayah di Sumatera yang memang profesional melakukan pembunuhan. Kalau memang hanya untuk merampok, udah buang aja ibu itu kan. Dia tega membunuh ibu itu. Terakhir polisi menyelidiki, sang notaris ini lagi membebaskan lahan di Cihideng untuk sebuah lapangan golf. Maka kemudian polisi mencari siapa otak pelaku ini sebenarnya. Yang kedua, Satpam RW RT DKM nelpon saya. Pak Ustadz minta pertimbangan, apa hukumnya kami masuk ke rumah orang? Nggak boleh, saya bilang. Tapi ini sudah hampir sebulan, setiap kali lewat rumah itu bau. Lengkap RT RW, lengkap Ustadz. Ya sudah coba, karena pagar dikunci mereka loncat. Ketika didobrak, bau menyengat luar biasa. Ketika mereka menuju arah bau, dibuka pintu kamar, seorang laki-laki tua, tubuhnya sudah penuh belatung. Anaknya cuma tinggal di Bintaro. Salah satu anaknya komen seperti ini, lihat nih anak kurang ajar. Ayah itu susah diajak. Padahal kami semua anak-anak udah pindah di Bintaro. Apa susahnya sih ayah ikut dengan kami? Coba lihat. Jangan sampai Anda termasuk punya pikiran seperti ini. Sampai kapan kalian bisa memahami orang tua? Yang ada kalian memaksa orang tua memahami kalian. Saya kalau nggak banyak orang, saya pingin tonjok untuk anak muda itu. Anda bayangkan, orang tua itu rumah itu bukan rumah biasa. Rumah dicicil puluhan tahun. Rumah dia besarkan anak-anak. Bagi dia nggak mudah. Tapi anak-anak sekarang selalu memaksa orang tua yang mau memahami mereka. Hati-hati yang masih punya orang tua. Di antara bentuk kedurhakaan yang tidak terasa oleh antum, setelah menikah antum tinggalkan orang tua. Gak ada dalilnya. Rata-rata kita meninggalkan orang tua, itu karena kita gak pingin istri kita. Tidak ada musibah yang lebih besar. Kecuali antum punya istri, tidak begitu respect dengan ibu antum. Musibah itu. Ada ibu-ibu baru 2 jam di rumah anaknya, habis makan, sholat, padahal pakai pesawat itu. Sebelum tidur dia panggil, Mas, ibu mau ngomong. Iya bu. Mas, nanti sore antar ibu ke Gambir ya. Hah, bu, ini baru sampai. Kalau ibu di sini, nanti di rumah sana nggak ada yang ngasih makan bebek, bunga-bunga ibu nanti mati. Kan kemarin sudah dipesan. Kenapa seorang ibu seperti itu? Anaknya nggak salah, menantunya nggak salah, tapi wanita yang sudah terlanjur makan garam manis kehidupan, dia merasakan aura menantunya. Dia tidak suka kehadiran saya di sini. Daripada menantunya berdosa, daripada anaknya berdosa, mendingan dia minta pulang. Masya Allah. Hati-hati antum. Antum kalau ingin menguji, antum anak baik, istri antum baik, coba ajak ibu ke rumah antum.
Kalau ibu nggak mau nginap di rumah antum yang besar itu bukan apa-apa. Tidak lebih baik daripada kandang burung rumah antum itu. Kenapa? Karena sebenarnya hati tidak bisa dibohongi. Istri antum kurang menerima kehadiran dirinya. Yang paling bahagia itu kalau istri antum, Mas, kita jemput ibu yuk. Masya Allah. Itu kalau punya istri begitu jangan macam-macam antum. Kenapa? Sayangi dia karena dia menghormati ibu antum seperti dia menghormati ibunya sendiri. Hati-hati, nggak ada dalil antum meninggalkan rumah orang tua. Kita terlalu berkiblat ke barat. Ya, coba bayangkan kalau orang tua cuma di Klender, di Bekasi, antum cuma nunggu Lebaran baru ke sana. Makanya kenapa karir antum, pendapatan antum orangnya begini. Kalau antum muliakan ibu antum rajakan ibu antum, Allah bikin rizki antum rizki seorang raja. Masya Allah. Maka ayat berikut ini antum tidak boleh lepas. Kalau ada ayat ini anak antum tidak pernah antum ajarkan, hari tua antum saya nggak menyumpahin. Tapi tidak sedikit orang di hari tua mengalami nasib yang naas. Dia mati nggak ada anak-anak. Itulah sebabnya Rasulullah menyuruh sahabat, setelah innaka hamidum majid, jangan langsung salam. Tambah doa. Doanya terlalu banyak dalam hadis-hadis sahih. Minimal 4 perlindungan kepada Allah baca. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Aku berlindung padamu ya Allah dari siksa azab jahannam. Wa min azabil qabri. Aku berlindung padamu dari siksa azab kubur. Mohon maaf yang nggak percaya azab kubur, karena banyak orang Islam nggak percaya azab kubur. Dia pakai logika. Ustadz, yang diazab apanya? Kan gitu kan? Ruh udah diambil, jasad udah hancur, apalagi Ustadz? Kalau sudah alam kubur, kalau sudah alam akhirat, nggak usah pakai logika. Terima apa yang datang dari Allah dan Rasul. Kalau Nabi mengajarkan wa min azabil qabr, berarti ada azab kubur. Masih ingat kisah masyhur Nabi berjalan dengan ontanya nggak mau jalan. Nabi turun, baru Nabi kaget ternyata ada kuburan. Dan Nabi mengambil pelepah kurma, menancapkan ke atas tanah itu. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Orang ini disiksa dengan tasbih pelepah kurma, semoga dia diringankan. Masya Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, minta kepada Allah perlindungan fitnah, cobaan baik dalam kehidupan apalagi pada kematian kita. Ini hati-hati. Ya. Yang paling menakutkan itu fitnatul mamat, mati yang mengenaskan. Mati dengan terbunuh bukan kehinaan. Umar bin Khattab mati dibunuh lagi imam salat subuh, ditusuk oleh lu'lu'. Apa kata Umar? Aku lega karena aku mati di tangan musuhku, bukan aku mati di tangan saudara-saudaraku. Tapi kalau sampai orang tua kita mati terbunuh, na'udzubillah. Ayo, antum ini besok Jumat, ya, Sabtu, ya, samperin dia. Dia tuh setiap saat merindukan antum. Anehnya antum gak punya rasa rindu kepada dia. Makanya Allah pun gak punya rasa rindu kepada antum. Rumah tangga, karir, kesehatan, perbaiki hubunganmu dengan ibumu, Allah perbaiki hubungan hidupmu. Begitu. Nah, ayat berikut ini ajarkan kepada anak-anak, karena cuma di Islam ada ajaran menghormati orang tua di usia senja. Nama suratnya Al-Isra. Quran surat 17 ayat 23
24. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia berbuat ihsan. Berbuat ihsan pada orang tua. Kenapa ihsan? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ustaz, kenapa di Quran tuh kalau sudah orang tua Allah suruh ihsan, ihsan? Ihsan itu bagian daripada diksi dalam Quran, dalam hadis yang sinonimnya sangat banyak. Khair sama dengan ihsan. Islah sama dengan ihsan. Ya. Banyak, artinya baik. Albir baik. Tapi kenapa orang tua disuruh berbuat ihsan? Antum yang khutbah Jumatnya tidak tidur, mohon maaf ini jangan tersinggung ya. Saya mengingatkan antum kalau khutbah Jumat jangan antum tidur. Karena Nabi pernah berkata, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Ada yang tidur waktu khutbah itu nggak bangun. Hati-hati. Ya. Kalau antum khotib membaca ayat berikut ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Qomat itu. Itu ayat yang membangunkan orang tidur. Qomat ayat, Masya Allah. Pesan paling utama, dua, adil dan ihsan. Kalau adil, ya, adil ini for all. Berbuat adil untuk semua. Tapi ihsan ini khusus untuk kedua orang tua. Ustadz, apa beda adil sama ihsan? Adil jatah antum 50, antum nggak boleh ambil lebih, ambillah 50. Jatah dia 50, jangan kurangin, beri dia 50, itu adil. Tapi kalau ihsan, jatah antum 50, antum cuma ambil 20. Jatah dia 50, antum berikan dia 80. Ustadz, kalau begitu kapan kita berbuat ihsan pada orang tua? Kita cuma tengok orang tua kalau kita ada waktu kosong. Kita cuma ngirim ke orang tua kalau ada uang lebih. Begitulah, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Di Islam tuh kita disuruh berbuat ihsan. Kenapa? Karena ketika dia membesarkanmu, dia tidak pakai prinsip adil. Sekiranya dia pakai prinsip adil, antum gak jadi orang. Maaf nak, kamu nangis-nangis aja, mama ngantuk. Apakah dia biarkan anaknya? Ya. Dia nggak berbuat adil pada dirinya demi anaknya. Maka kata seorang ulama, kenapa kita tidak boleh lupa pada dia? Apalagi seorang ibu. Ya, ibu itu, antum masih ingat? Air dari ibu. Satu, air ketuban. Tahu air ketuban? Kalau istri antum hamil, air ketubannya udah pecah, stres antum. Kenapa? Kalau nggak bawa ke rumah sakit, operasi, atau lahir dengan cara induksi. Kenapa? Air ketuban nggak boleh pecah, keracunan anak. Itu air ketuban. Yang kedua, air darah. Saat dia melahirkanmu, lebih banyak darah yang keluar. Meregang nyawa antara hidup dan mati demi engkau. Dalam hadis Bukhari disebutkan, satu tarikan nafas ibumu saat melahirkanmu dengan tetesan darah tidak bisa kau gantikan sekalipun kau menghajikan dia 40 tahun berturut-turut. Tiga, air susu 2 tahun, bahkan ada yang lebih. Kadang dia nggak tidur menyusui antum, Masya Allah. 4, air keringat. Antum kalau perhatikan orang tua itu bajunya udah basah, udah kering, udah basah, udah kering, udah basah. Dia nggak mau ganti. Kenapa? Anaknya bangun, Ustadz. Masya Allah. Antum aja udah keringatan, udah nggak enak pakai baju. Orang tua kita itu basah kering bajunya. Tapi ada satu air yang kadang-kadang kita lupa. Ini yang paling berat. Air mata ibu. Kenapa dia air mata?
Dia merindukan antum, tapi antum tidak merindukan dia. Dia WA, antum nggak baca. Pas lihat ibu lewat, Allah, durhaka antum, Masya Allah. Antum masih ingat nggak? Anak ITS kerja di perusahaan Singapura terkemuka, pimpinan proyek tender bandara terbesar di Timur Tengah, awal-awal 2000-an lah. Setelah melalui proses yang sangat panjang, perusahaan mereka menang dan dia pimpinan proyek itu. Hari itu dia meeting waktu maghrib, karena besok jam 10 pagi sang emir pingin melihat langsung sang pemenang tender ini, gimana bandara yang akan mereka buat, seperti keinginannya enggak. Maka dia siapkan tim, semuanya lengkap. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, Mbak Suroboyo. Dia angkat, iya Mbak, ada aku foto. Mas, ibu masuk rumah sakit. UGD apa ICU? ICU. Ya sudah, aku pulang malam ini. Masya Allah. Dia siapkan timnya dengan baik. Kalian besok tampil, kau juru bicara, siapkan video, jangan sampai error, siapkan semuanya. Kalau emirnya tanya, mana pimpinan sidang? Kamu ngaku aja. Mas mau kemana? Ibuku masuk ICU. Proyeknya hampir 3T. Itu kalau perusahaannya tahu, Pak, dipecat dia. Gak peduli, Pak. Beli tiket Jakarta, langsung Jakarta Surabaya. Besok jam 10 sang emir datang, mulai presentasi, tapi di tengah presentasi dia kedibis. Pimpinan kalian siapa? Saya pikir mas itu. Oh, pulang ke Indonesia. Wah, dia pulang, ada saya, orang Arab kan, Masya Allah. Ibunya masuk rumah sakit. Demi ibunya dia tinggalkan proyek hampir 3T ini. Kalau gitu meeting kita selesai sampai di sini. Kalang kabut. Dia tinggalkan sidang, dia panggil ajudannya, siapkan jet pribadi dia. Terbang dia langsung ke Juanda. Dia pergi ke rumah sakit. Dia pingin, zaman sekarang ada orang lebih memilih ibu daripada proyek besar begini. Terharu dia. Dia masih pakai baju jubah kebesaran. Dia ke rumah sakit, kaget itu, anak ITS itu. Syekh, saya dengar ibu masuk rumah sakit. Iya Syekh, maaf saya tidak bisa presentasi di depan Anda karena ibuku dirawat. Wah, dipeluk. Saya pikir itu cuma kisah masa lampau. Ada seorang anak memprioritaskan ibunya daripada proyek yang bernilai triliunan sekalipun. Keren. Urus ibumu sampai selesai, aku beri bantuan untuk perawatan ibumu. Wah. Selesai, kita ketemu lagi di Masya Allah. Coba lihat. Itu baru bilang. Kadang-kadang kita merawat orang tua, kita pakai logika dan harta. Nggak cukup logika dan harta merawat orang tua. Mohon maaf ini Ustadz bicara begini supaya kalian punya hati dengan orang tua. Diplomat sukses, hampir 16 tahun di Amerika, dipanggil Menteri Luar Negeri. Balik ke Jakarta, karena Menteri Luar Negerinya baru. Dia tinggal di perumahan mahal di Jakarta Selatan. Suaminya pengusaha. Qadarullah tidak punya anak. Langkah pertama sebelum dia bekerja, jemput ibunya. Sebenarnya dia masih punya ibu. Cuma selama di Amerika, dia menitipkan ibunya ke saudara jauh. Sebagai apresiasi, yang dirawat ibunya, dia angkut ke Jakarta. Kamarnya, karpet antibakteri. AC-nya, AC sensor ketubumbah. Tidak boleh kurang dari 26-27 derajat. Pinggiran kamar sampai kamar mandi, pegangan karet yang sangat terjangkau. Toiletnya dipilih, toilet yang cocok untuk mbah. Dia pikir merawat orang tua cukup logika dengan harta. Apa yang terjadi? Selama di Jawa, mbah itu nggak pernah pakai pampers. Pipis-pipis aja. Rumah berkarpet, sekali mbah pipis, pesingnya nggak kuat. Si anak nggak kuat. Mencium bau pesing ibunya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan suaminya, dia searching, ada nggak rumah jompo terdekat dari rumah dia? Ternyata ada. Rumah jompo yang sangat modern dan privat. Hanya 1,5 kilo dari rumah dia.
Dia berpikir saya pulang kantor, mampir ke mbah dulu. Nanti setelah itu warut istirahat. Dia pikir dengan logika begitu normal. Suaminya bilang, kamu gila, ngapain ngambil mbah? Kalau kamu taruh dia, mas berpikir yang logis mas. Kita nggak buang. Lagian pok yang merawat mbah itu juga tinggal sama. Kita pulang dari mana-mana, mampir ke mbah. Mbah nggak akan merasa sedih. Masya Allah. Logika yang dia pakai. Akhirnya suaminya, ya bukan ibunya kan? Ya itu pilihan kamu, tapi saya ingatkan sama kamu loh. Dosa loh, Akhirnya beres, ditaruh di rumah jompo. Ketika sampai di rumah, asisten rumah tangga mereka tuh datang beres-beres. Bu, aku menemukan foto bu. Ternyata di bawah bantal mbah ada foto. Foto anak kecil perempuan. Foto dia. Yang lagi digendong oleh mbah. Itu di belakangnya ada tulisan, ibu sayang kamu, jatuh air matanya. Dia teriak, mas, suaminya datang, ada apa? Mas, aku salah mas. Hatinya mulai tersentuh. Aku salah mas, kita ambil lagi ibu. Masya Allah. Ketika dia jalan, handphone berbunyi, rumah jompo, diangkat. Bu, boleh datang ke sini? Oh iya, kami mau ke situ. Tapi kalau ibu agak telat, mungkin langsung ke rumah sakit. Samping rumah jompo itu ada rumah sakit. Tapi harus mutar arah. Karena rumah sakit lebih dulu, baru rumah jompo. Dia sampai di sana hampir sejam. Ketika dia sampai di sana, apa yang terjadi? Di UGD ibunya sudah nggak ada. Dokter Piket mengatakan, udah dipindah ke ICU bu. Lantai 2. Dia naik ke ICU. ICU nggak boleh masuk kecuali keluarga inti. Dia bawa, saya anaknya. Pakailah baju steril yang biru atau yang hijau itu. Karena agak lama baru dia masuk ke kamar ICU. Ketika dia pegang kaki mbahnya sudah dingin. Selesai. Ibu! Menyesal kemudian tiada berguna. Hati-hati. Makanya kalau masih ada orang tua antum, mohon maaf ini bahasa nggak bagus, jimat terbaik di muka bumi itu orang tua di hari tuanya. Makanya Quran menyebutkan ihsan kepada orang tua. Satu, lihat saking beratnya menjaga ihsan nih. Jangan berkata, siapa yang bisa ini? Itulah sebabnya kenapa orang barat lebih baik taruh di rumah jompo. Karena kalau di rumah Ustadz, dosa kita Ustadz. Dua, jangan membentak. Wah, repot ini Ustadz. Dan yang ketiga, bicara dengan bahasa yang baik. Masya Allah. Makanya, mohon maaf, kenapa Nabi berkata, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Amal kita itu diukur penghujungnya. Antum boleh gagah, pegawai berhasil, punya rumah, keluarga. Tapi kalau antum tidak bisa menutup akhir orang tua dengan baik, antum bukan siapa-siapa. Pintu surga itu kata Nabi, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak, ada sholat, zakat, haji, puasa. Yang paling tengah itu berbuat baik pada orang tua. Kata ulama hadis, apa maksud pintu surga paling tengah berbuat baik pada orang tua? Yang paling mudah manusia masuk surga dengan berbuat baik pada orang tua. Saya pernah diundang di rumah jompo. Itu hilang materi saya. Ini mau ceramah apa? Karena gabung. Rumah jompo itu paling banyak nonis. Hanya beberapa orang Islam. Saya tanya sama dia, kenapa kamu taruh sini orang tua? Ustaz, aku punya mbak, sudah menikah, tapi dia nggak akur sama bapak. Jadi aku terpaksa taruh di sini. Ada kamar khusus, dia dijaga satu perawat. Aku kalau Jumat sore pulang ke sini. Senin pagi aku baru balik ke Jakarta. Berapa bulanannya? Satu perawat 18 juta Ustaz. Makannya terukur. Saya bilang betul nak. Makan perawat oke. Tapi ketika saya ceramah di situ, apa yang saya rasakan? Rata-rata mereka pingin menyentuh saya.
Karena yang tidak mereka rasakan adalah sentuhan keluarga. Antum waktu kecil disayang, diceluk, dipeluk. Tapi ketika dia tua, satu orang ibu bisa melahirkan, mengandung, membesarkan 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu di hari tua. Antum jangan anggap enteng. Abang antum, adik antum cuma di rumah nemanin ibu. Atau kakak antum. Itu kalau antum nggak jaga ibu, itu support adik antum yang jaga itu. Kalau dia minjam duit, nggak usah tunda-tunda, kasih. Itu rizki dia yang Allah titip lewat penghasilan. Kenapa? Lebih berkah dia, karena dia mau merawat ibu ketimbang kalian. Jangan merasa mulia sok, mau kiai, mau ustadz, hafal Quran kau. Kalau kau biarkan ibumu di hari tua, kau bukan siapa-siapa. Anak yang paling mulia itu yang mau merawat ibu. Bawa ke ini. Yang paling gila, ada beberapa jamaah umroh, bawa orang tua. Ya Allah, jangan bangga bawa orang tua. Orang tua udah sakit dibawa umroh. Saya tanya, Bu, sakit Ustaz. 9 jam naik pesawat itu menyiksa. Umroh nggak wajib. Coba lihat. Kasihan. Udah gitu sampai di Madinah, kita bagi kamar. Mbak, kenapa nggak satu kamar sama ibu? Aku bawa asisten Ustadz, biar asisten yang ngurus ibu. Innalillahi, ya Allah. Ini tak ada haram. Kapan lagi kau mau ngurus ibumu? Tapi aku udah terlanjur bayar asisten. Peduli amat dengan asisten, saya bilang. Pindah kamu, urus ibu. Iya Ustadz. Oh begitu ya Ustadz. Tampol ya Allah. Jadi anak-anak yang sukses, dia menggunakan logika. Mungkin referensinya ChatGPT. Bagaimana mengurus ibu di hari tua? Siapkan asisten, siapkan Allah. Antum masih ingat ketika antum ketika antum pipis, tangan dia itu, dia cebokin antum. Setelah itu dia cuci tangan, makan dengan tangan tanpa ada jijik. Masya Allah. Kalau antum banyak masalah hari ini, jangan konsultasi ke siapa-siapa. Pulang dulu antum, tengok ibu. Ustaz, nanti Ustaz, lebaran, lama lebaran. Kalau antum pingin rizki berubah, karir antum berubah, perlakukan dia dengan yang terbaik. Allah perlakukan antum juga dengan yang terbaik. Mudah-mudahan insya Allah, mumpung dia masih hidup, mumpung dia masih ada, jaga dia baik-baik. Dan memang tidak ada musibah paling besar kecuali istri wanita yang antum cintai itu, dia tidak respect pada ibu antum. Itu musibah. Siapkan cadangan. Siapkan cadangan. Karena wanita yang tidak tergantikan dalam hidup, ibu. Istri mah agama dan negara bisa membatalkan hubungan suami istri. Semoga antum diberikan Allah pasangan yang bisa menghormati orang tua kita, dan kita juga bisa menghormati orang tua dia. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, silakan. Enggak Mas. Ini udah menikah Mas? Oh iya, kelihatan sih ragu saya kalau udah menikah kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon pencerahan Ustaz, kalau tadi kan bagaimana juga mungkin kita sebagai laki-laki kepada orang tua dan lain-lain yang mohon penjelasannya bagaimana posisi istrinya Ustaz, dan bagaimana kita sebagai suami untuk berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Jadi ada banyak wanita yang tidak memahami ketika dia menikah. Menikah itu sama dengan berbakti kepada suami. Seluruh perwalian dia kepada orang tuanya putus. Dia berbakti pada suaminya. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan ketika seorang wanita menikah, dia berbuat baik pada suaminya, maka kedua orang tuanya dapat jaminan surga karena kebaikan dia kepada suaminya dan orang tua suaminya. Memang ada seperti tidak adil. Harus berbakti pada suami, orang tua suami. Iya. Tapi semua kebaikanmu, kesabaranmu, Allah balas dengan
surga bagi kedua orang tuamu. Jadi wanita menikah itu on mission. Saya menikah agar ibu dan bapakku punya tempat di surga. Karena sejak saya menikah, baktiku berpindah pada suamiku. Cuma kalau jadi suami, tahu diri mas. Kalau masih ada orang tua istri, ajaklah sekali-sekali. Ya, karena kadang-kadang istri melihat kita nggak adil. Memang di Islam nggak ditemukan istilah mertua. Cuma orang Melayu yang bilang mertua. Makanya kalau antum lagi makan durian, mertua lewat, ya lewat. Yang ada orang tua istrimu, ayah istrimu, tetap orang tua. Apalagi kalau orang tua antum sudah nggak ada, bahagiakan orang tua istrimu. Biar istrimu tuh sampai pada puncak penilaian pada antum. Kau suami terbaik, menantu terbaik, kakak ipar terbaik. Ayah, mubazir ayah. Kalau cuma ibu seorang yang mendampingi hidup ayah. Masya Allah. Gitu. Berbuat baik. Bagaimana? Setuju? Ternyata jatuh dari tempat tidur. Cuma mimpi. Tapi minimal antum sudah pernah bermimpi daripada ini. Pulang ke rumah. Dan kadang memang zaman sekarang juga istri-istri udah pintar. Kau boleh kapten kapal di kapal. Pulang ke rumah, ABK. Ayah? Iya. Ayah? Iya. Bentar mau lihat ini. Udah ayah matiin TV-nya. Matiin terpaksa. Datang panggilan Kapolda. Masya Allah. Kadang-kadang begitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dia menghormati ibumu. Mah, nggak apa-apa deh mama model kayak gini. Yang penting kau menghormati ibuku, aku akan menyayangimu. Keren. Udah model begitu, nggak respect sama istri kayak orang tua. 1000 cadangan tersedia di sana. Masya Allah. Banyak jalan menuju Roma. Masya Allah. Jadi begitu. Istri itu menikah berbakti pada suami. Karena ridho suami, surga bagi seorang istri. Nggak adil dong Ustaz. Terus bagaimana orang tuanya? Orang tuanya. Masih ingat hadis masyhur? Seorang wanita yang dilaporkan kepada Rasul. Bapaknya sakit, dia tidak jenguk. Bapaknya meninggal, dia tidak takziah. Bapaknya disolatkan, dia tidak ikut menyolatkan. Karena wanita itu tidak boleh keluar dari rumah. Karena suaminya pergi berdagang. Karena saking taatnya pada suaminya, apa kata Nabi? Kalian tahu, Jibril mengabarkan kepadaku. Orang tua dari wanita ini, ayah kandungnya, itu mati dalam keadaan berdosa kepada Allah. Tapi karena ketaatan putrinya kepada suaminya, amanah, seluruh dosa ayahnya Allah ampuni. Jadi begitu harusnya wanita sadar. Masya Allah. Begitu Pak. Jadi Allah nggak pernah membuat keputusan tuh ketika seorang istri berbakti pada suami, setiap baktinya itu memberi garansi orang tuanya punya tempat di surga. Gitu. Tidak ada fitnah yang paling besar nak, kecuali kau harus memilih ibu yang melahirkanmu atau ibu yang melahirkan anak-anakmu. Itu musibah itu. Kasihan ya. Yang lebih indah tadi tuh, Mas, jenguk ibu yuk. Kita nginap bawa anak-anak, wih keren banget. Apaan tuh? Ibu paling suka makanan ini, Masya Allah. Apalagi kalau ibu cuma di Bekasi, cuma di Bogor, cuma di Tangerang, Ciputat. Tapi macet Ustaz, pret. Ente ke Taman Safari lihat uak di sana, ya nggak bilang macet, Masya Allah. Pulang. Kenapa? Mereka merindukanmu. Mereka merindukanmu. Mereka tidak pernah putus rindu kepadamu. Pulang peluk. Bu, maafin aku. Jarang nengok ibu. Doain. Karena ketika dia ridho kepadamu, urusan-urusanmu Allah mudahkan semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Allah menjaga dia di hari tua. Semoga dia tidak mengalami fitnah pada kematiannya. Tidak dilihat oleh anak-anaknya, atau dia mati dalam keadaan sendiri, atau dia mati dalam keadaan terbunuh, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ghfir wali walidayya warham kama rabbawna shighara. Ampunilah kami, ampuni keduanya. Jika dia sudah wafat ya Allah, jadikan taklim ini, juhur ini,
qobliyah kami, ba'diyah kami menjadi pahala yang mengalir kepadanya. Ya Rob, ampuni pasangan kami kalau sampai hari ini ya Allah dia kurang respect pada orang tua kami. Ya Allah, lapangkan hatinya bisa menerima orang tua kami dengan baik ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Mas, yang nanya ada satu pantun buat antum. Kalau sudah pakai sepatu, jangan pula pakai kain. Kalau sudah punya yang satu, jangan lirik-lirik yang lain. Baju basah kita jemur, sudah kering kita angkat. Oh, semoga yang hadir ini panjang umur, selalu sehat juga taat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.